Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Sampai. Salam sejahtera buat kita semua. Salam kebajikan. Kali ini kita berada di Buruan Kopi Lembang atau juga Buruan Kopi Institute yang konsen terhadap human resource and development, apalagi ini bagi para kaum milenial atau Gen Z disebutnya. Nah, kali ini saya ditemani oleh kawan-kawan muda nih, luar biasa ya. Ada Kang Rizal Afisa sebagai mahasiswa ya. Ada juga di sini Kang Hendra Chan sebagai salah satu tokoh muda juga nih di Bandung Barat. Alhamdulillah. Teman? Alhamdulillah kan lagi kieu ayana. Terus ada juga Kang Gege. Ini influencer, konten kreator muda ya. Ya. Di Bandung Barat. Betul. Satu kehormatan buat saya, generasi kolonial nih. Ditemani oleh generasi milenial. Ya. Tapi walaupun kolonial tapi jiwanya tetap milenial. Semangatnya kudu milenial. Oh ya harus, karena dari jiwa-jiwa yang muda, yang berkarya. Asik. Demi perubahan ya. Betul. Kebetulan ini juga salah satu dari AMPI ya, Angkatan Muda Pembaruan Indonesia Bandung Barat. Jadi pada kali ini kita ngobrol santai. Oke. Bagaimana apa ya? Ada nggak kegelisahan atau keresahan nih kaum muda milenial pada saat ini terkait dengan ya politik misalkan atau sosial yang ada di Bandung Barat nih khususnya ya? Karena bahwa kaum muda adalah penerus tongkat estafet kepemimpinan yang akan datang. Seharusnya gitu ya. Seharusnya. Tapi kan kalau ngelihat di Bandung Barat sekarang masih banyak campur tangan senior gitu. Oh, Bandung Barat. Jadi kaum tua itu lebih mendominasi gitu. Sangat mendominasi untuk Bandung Barat saat ini gitu. Sebenarnya kan di Bandung Barat aja. Di mana-mana pun sama. Di semua sektor itu seenggaknya yang merasa senior tuh gue banget nih, aing bisa nih Oh, lebih Bang bisa Aing nih, lah gitu. Siap Jadi, paling senior gitu. mungkin ranahnya anak muda tuh makin apatis banget. Jatuhnya jadi apatis. Kebiri gitu ya. Iya bisa Dikatakan seperti itu. Bahkan ya banyak juga yang mengatakan anak-anak muda zaman sekarang kenal sih politika. Gimana kan sih dia juga gitu ya gitu kan. Apatis. Jadi bagaimana selayaknya nih kaum tua ya mengakomodir kepentingan generasi yang akan datang. Mulai dari ini aja dulu nih Kang Rizal. Untuk mengakomodir kaum yang lebih senior Nah, itu ya kita lebih bisa untuk berbaur aja dengan anak muda dan juga main media sosial. oh, jadi nah dalam apa ya politik menurut anak muda ini mungkin ini yang kuliah ya. Kuliah semua sih. Ya jurusan apa itu? Saya kebetulan FISIP ilmu komunikasi. FISIP ilmu komunikasi itu kan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Betul. Jurusan ilmu komunikasi. Jadi selain ya yang didapat dari textbook atau literasi yang didapat dari kampus, apakah itu berpengaruh juga nih peran dari pendidikan politik melalui medsos, televisi atau media-media yang beredar pada saat ini? Ada apa harapannya gitu? Seperti apa sih politik itu, apa yang dirasakan bahwa antipati pemuda pada saat ini ya, antipati lah terhadap politik, naon sih politikan Nah, cek kasar aja gitu ya. sementara apa ya, produk-produk politik itu kan juga mungkin bisa dirasakan ya, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat lah, hak-hak dasar itu kan adalah produk dan keputusan politik ya menurut Kang Rizal bagaimana?
karena kan sebenarnya saya kan termasuk yang memang dulu apatis terhadap politik ya, karena ya memang waktu zaman SMA ketika 17 udah punya identitas gitu, terus mulai memilih, kemudian langsung ini politik ngapain sih gitu kan, terus sampai akhirnya nggak bisa dipungkiri politik itu perlu gitu loh. Terus terkait masalah akademisi yang ada di kampus, yang ada di politik, itu juga ya pengimplementasinya terhadap media sosial itu memang ada gitu. Rocan nih, Rocan. Ya kalau untuk saat ini ya terkait politik itu bukan hal yang sebenarnya bukan hal yang sulit gitu untuk dikatakan untuk saat ini, karena informasi-informasi terkait politik sangat mudah dan sangat gampang banget untuk didapat ya dari media sosial gitu. Apalagi sekarang udah zaman 4G, 5G mungkin ya sekarang gitu kan, gampang banget untuk mencari informasi-informasi politik. Dan pandangan saya sampai hari ini sih untuk politik ya udah berjalan aja, karena pada dasarnya kita hidup itu berpolitik gitu kan. Oh gitu ya. Pada dasarnya hidup itu berpolitik, mau ngapa-ngapain ada politiknya gitu kan. Terlebih ya kebetulan saya aktif di dunia politik lah bisa dikatakan gitu kan, suka banget politik, menganalisis politik itu dari kecil kan. Saya 2004 dulu dijejelin politik sama orang tua tuh, saya SD lah waktu itu. Jadi lahir tahun berapa tuh? Tahun 98 saya. 98 berarti nggak beda, Pas reformasi saya lahir gitu kan. nggak beda jauh berarti sama saya tuh. Saya juga 98 itu saya mah sudah dipopor oleh senjata nih. Saya dulu 2004 pemilu pertama Iya. sampai hafal dulu partai-partai dari nomor 1 sampai 28 ya 24 28 gitu dulu tuh. Ya itu multi partai gitu kan, hingga akhirnya kan kita masuk sekolah, kita masuk kuliah gitu kan, lebih memahami lagi cara politik. Terlebih kan saya jurusan sejarah kan. Oh, Iya. ini cocok nih. Jurusan sejarah, Jas merah. jangan lupakan sejarah. Jangan melupakan sejarah. Jadi kalau kata kearifan lokal itu hananguni hanamangke, tan hananguni tan hanamangke. Sesuai dengan artinya tidak ada saat ini kalau tidak ada dulu gitu. Betul. Nah, jadi kudu apal ka purwadaksi. Kudu apal ka awal muasal. Nah, kita dari mana, mau kemana, mau kembali kemana gitu kan, tujuan hidup ya. Ini udah falsafah, walaupun ini sedikit kolot, tetapi ya itu tadi karena kultur ya, budaya di kita ini kan sudah dibombardir ya dengan budaya Luar masuk. luar lah. Betul. Nah ini mensikapi budaya nih ya, apalagi ini juga ada juga isu yang berkembang, disintegrasi bangsa. Oke. Karena dulu nih, apalagi sejarah ya, Ya. paling tidak belajar nih 28 Oktober 1928 ada Jong Sumatera, ada Jong Java, Betul. Jong Ambon, Jong Borneo. Betul. Itu berserikat dan berkumpul pada waktu itu kan ya. Betul, sangat berserikat, berkumpul, lalu menghasilkan suatu karya. Suatu kesepakatan bersama pada Ya. waktu itu, Dan jadi konsensus. karya legendaris bagi Indonesia dan bagi pemuda Indonesia jadi patokan gitu. Apa itu kalau dulu itu konsensus bersamanya Sumpah Pemuda itu ya? Ya, Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Oh, saya juga masih di alam mana itu? 28 ya. Itu salah satu keunikan, Kang. Oh iya. Keunikannya dari berbagai suku bangsa itu berkumpul gitu menjadi satu, mengakui bahwa kita bertumpah darah satu, berbangsa satu, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ya, walaupun kita kulturnya bahasa Sunda. Nah, ini mah Campur-campur lah ya, campur-campur banyak-banyak tapi gitu. tetap bersatu dalam kerangka kebinekaan. Betul, betul. Gitu, ya. Keindonesiaan. Keindonesiaan gitu. Ya Kang Gege ini sebagai influencer dan konten kreator, apa yang dilakukan oleh Kang Gege ini apa dengan kontennya gitu, mencerdaskan Gen Z gitu. Tentang apa dulu nih? Tentang politik. Ya tentang politik. Tentang politik. Kalau berbicara soal konten sih pasti semua konten yang aku lakuin pasti edukasi ya. Nah, edukasi. Edukasi karena kan banyak concernnya pertama di dunia
fitness, karena Bistek emang suka nge-gym tuh. Oh, fitness. nge-gym. Oh, pantesan bodinya badan. Bodinya sangat badan. Ya karena kan di fitness, terus juga karena basic memang di entertain, terus lama juga jadi penyiar radio gitu kan ya, jadi konten berbagi dunia public speaking itu seperti apa, Broadcast gitu. ya. Broadcast gitu kan. Nah kalau memang dari segi politiknya gitu, sebenarnya pro kontra ya. Ya. Dari segi politik menurut aku dulu nih, dari pandang aku sebenarnya dari dulu aku ini adalah salah satu orang yang memang aku tuh nggak politik banget. Ya. Aku banyak bisa dibilang kayak zaman dulu tuh nggak nyoblos udah bukan nggak nyoblos tuh dikasih tahu gitu, kamu nyoblosnya ini ya, ini ya, oh yaudah. Tapi setelah makin dewasa nggak aku lebih banyak mengkaji. bukan kayak nggak nyolok deh, golput. nggak nyolok deh, karena memang apaan sih politik, Iya. apaan sih politik, percaya deh. Politik is shit. Ya. Pertama itu, terus pertama itu Ip. karena aku banyak baca beberapa artikel anak Indonesia itu kebanyakan kayak gak suka politik karena dramanya, terus banyak ributnya, banyak hal-hal yang memang Iya. nggak bisa diambil mungkin dari segi yang mereka lihat aja gitu ya, dari segi yang mereka lihat. Tapi setelah memang terjun di dunia konten kreator, bertemu banyak orang, bertemu banyak pemikiran, politik itu menurut aku bukan kata-kata yang sekarang politik itu abu-abu, enggak. Politik itu hitam, tidak. Politik itu ini, enggak. Politik itu warna-warni. Berwarna ya. Politik itu berwarna, politik itu banyak rasa. Gimana kita nyikapinya nih? Kalau dari aku konten kreator selalu menyikapinya, politik adalah sesuatu yang bisa mengedukasi. Kalau misalkan teman-teman yang melihatnya atau orang yang menjadi politikus itu memberikan edukasi, karena PR-nya bangsa Indonesia atau PR-nya anak-anak muda sekarang itu adalah kurangnya edukasi. Itu dari segi apapun, mau sektor manapun, kurangnya edukasi. Kenapa? Karena hanya banyak bacot doang nih orang-orang ini, bacot aja nih, ini mah iya aja belum jadi. Janji-janji palsu. Iya, tapi ketika mereka memang jadi atau tidak jadi pun sebenarnya edukasi ini jangan dilepas. Jadi kalau misalkan politik itu mesti seperti apa sih buat sekarang? Tolonglah, politik itu mesti mengedukasi. Politik itu jangan jadi ranah yang menakutkan atau menyeramkan atau memang jadi unsur yang negatif, Yang tabu gitu. yang tabu. Kenapa? Karena bahwasan saat ini kita lagi ngopi, kita lagi ngobrol, kita lagi diskusi santai gini tuh semua berbau politik. Nggak mungkin kopi tiba-tiba nyampe kesini dari kopi mana gitu. Kalau nggak ada unsur politiknya kan. Betul. Semua karena politik itu menurut aku membuka jalan. Betul. Nah jalannya ini gimana? Jalannya tolong diedukasi. Ya kan nggak mungkin tiba-tiba orang bisa nyampe jauh banget kalau nggak oke jalannya. Jadi kalau menurut aku, politik menurut aku harus mengedukasi. Harus ramah terhadap generasi milenial. Betul. Jadi mutlak ya, itu edukasi kan kaitannya dengan literasi ini. Betul. Jadi memang kan masyarakat kita, bangsa Indonesia itu bukan masyarakat yang literat sebetulnya. Beda Betul, dengan sepakat aku itu. Eropa dan Amerika ya. Betul, sepakat. Karena menurut data Indonesia ini masih jauh tertinggal di urutan keberapa itu? Kalau nggak salah itu ketiga dari 63 negara. Nah, Gitu. Itu kan buat itu kan buat literatnya ya. Literat. Buat pendidikannya ini kita ranking paling ke-6 kalau menurut aku. Bayangin loh, ke-6 ranking pendidikannya. Jadi ya kalau tadi kita berbicara soal politik A B C D A M B gila. Aku sepakat dengan akan politik itu harus mendasar aja. Mendasar ya. Jangan, kan banyak ya, Nggak rumit sebetulnya ya. politik tuh nggak rumit, politik tuh tidak rumit karena semua struktural. Semua itu struktural. Aku percaya setiap orang berpolitik memiliki mapping yang bagus, memiliki hal-hal yang positif. Tujuannya. Tapi terkadang entah kenapa penyampaiannya itu tidak seperti itu. Karena ada yang mengatakan gini bahwa politik itu kejam, katanya kan gitu ya. Betul. Terus saya pernah tuh bisnis itu kejam, gitu kan. Tapi kan pada dasarnya gimana Jadi- sudut pandang? Gimana sudut pandang seseorang itu memandang suatu hal gitu kan. Ya pandangan aku terhadap politik seperti apa? Pandangan Kang Gege, Kang Ijab, Akang pun Iya. pasti seperti apanya berbeda gitu kan. Jadi gimana perspektif masing-masing ketika menghadapi politik itu seperti apa gitu kan. Kayak yang mungkin untuk zaman sekarang ya, yang tadi terkait edukasi terhadap politik kayak gitu, ya emang politik itu di branding seperti itu gitu untuk sekarang.
Tapi kan mulai tuh sekarang ada kesadaran mungkin ya dari generasi-generasi sebelumnya, lalu dari partai-partai politik pun menggait generasi-generasi milenial, karena kan pada dasarnya pemilu yang akan datang itu adalah apa ya, ajangnya kita sebenarnya, ajangnya generasi milenial. Buat itu mesti di-underline tuh, ajangnya kita itu generasi milenial yang siapa? Yang mana? Itu. Nggak tahu kenapa ya, aku tuh terkadang kalau berpikir orang ngomong wah bla bla gitu, aku kadang berbeda kayak ya buat siapa gitu. Lu jadi pun buat apa, buat siapa? Karena buat kami anak milenial tuh kayak banget nggak nyampe gitu perannya. Ini ada gini, Gimana nih? semua kaum tua ya pada saat ini tuh selalu berbicara tentang Indonesia Emas 2045. Nah, Asik. Jauh Wow. banget. 2045 Jauh banget, misalkan jauh di 100 tahun kemerdekaan Indonesia Wow, itu Jauh banget, jauh mungkin banget, nanti jauh banget. Chan ya Ya. tidak menutup kemungkinan jadi Presiden Republik Indonesia. Amin. Sudah. Atau ini nanti jadi menterinya, Amin. atau ini jadi presidennya, atau jadi Presidennya satu, presidennya tetap satu. Tapi balik lagi ke konsensus bersama seperti Ya. layaknya 28 Oktober 1928. Jadi bagaimana mensikapi bahwa perlu nggak nih milenialnya harus ada konsensus lagi bersama, karena masa lalu itu udah lewat ya kan? Ya. Masa lalu sudah lewat, menjadi kenangan, menjadi bukan pelajaran yang penting kan? Ya. Bagaimana menanti hari esok yang lebih baik, apalagi ini kan arus informasi teknologinya yang Makin pesat ya. Ya, makin pesat. Ya harusnya tadi aku suka ada kata-kata. Nah, Yang masa lalu tuh biarkanlah menjadi pembelajaran. Iya. Tapi saat ini udah kayak gitu ternyata ya. Masa lalu selalu udah bawa lagi kieu teu bisa kudu kieu. jadi nggak sepakat tuh bahwa Enggak, aku nggak sepakat. Kadang kami anak muda yang ingin kasih pembaruan tuh tidak akan terlalu dilihat kalau kami bukan siapa-siapa. betul. Kalau kami tidak menjadi apa-apa, kalau kami bukan anak siapa atau privilege siapa, kita tidak akan pernah dilihat. Tapi kan tetap sebagai anak bangsa ya. Iya, anak bangsa, semua anak bangsa. Semuanya Cuma anak yang bangsa. diberikan suara terkadang hanya orang-orang tertentu. Bangsa mana? Ya bangsa Indonesia lah. Ya, tapi kan pada dasarnya bener kata Kang Gigi tadi gitu. Dilihat dulu, lu anak siapa sih? Kok berani-beraninya kayak gitu? Kayak gitu kan. Dulu ya kayak yang saya alami. Harusnya saya dapat beasiswa ini, tiba-tiba diganti dengan alasan kolega siapa gitu kan. Itu saya alami gitu kan. Oh bener ya, berarti mun urang hayang bisa, hayang maju, mung kikieuan deui, ya orang kudu asupan sistem. Makanya politik Jadi- itu untuk mengubah itu. Nah, itu. Ya. Jadi sepakat ya kalau kita mau merubah sistem kita harus ada Ada di dalam, sistem. betul. Ada di dalam, masuk ke dalam sistem. Iya. Nah, kalau ini kita kembali lagi nih karena ini di sejarah nih. Balik lagi sejarah ya. Kalau pernah nggak tahu runtutannya selain tadi eksponen 28 bagaimana ya? Terus ada angkatan 66 tuh pada waktu Betul. itu ya. Ya, angkatan 66, angkatan 74, lalu angkatan juga 98. 98 gitu kan. Pada dasarnya kan itu adalah suatu pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh generasi muda saat itu. Generasi Gitu. pada itu, saat itu. betul. Nah, Keresahan sama lah ya. Sama. ya, tapi ada hal yang saat ini mungkin kurang disikapi oleh anak muda, yaitu konsistensi dalam memperjuangkan suatu hak yang harus didapatkan gitu kan. Kita lihat tahun 66. Dulu angkatan muda itu bergabung semua. Gitu kan, bergabung semua bikin suatu aliansi kami kan dulu kan. Kami Kami gitu kan, itu bersatu semua. Lalu kita ngelihat 74, lalu ngelihat juga 98, itu mereka bersatu padu membangun Indonesia gitu. Indonesia itu harus seperti ini. Mereka adu gagasan, adu pemikiran gitu kan, yang akhirnya terjadilah reformasi gitu kan. Dari 98 gitu kan, 66 ya turunlah Soekarno saat itu kan. 98 turun Soeharto ya gitu. karena Kan. otoriter ya. Ya gitu kan, banyaklah tuntutan-tuntutan yang disuarakan pada saat itu. Tapi semangat gerakan reformasi 98 pada waktu itu kan menuntut bahwa penggulingan terhadap
Pak Presiden Soeharto. Ya, Gitu pada ya. saat itu. Yang mungkin keresahan, kegelisahan. Sama dulu eksponen 66 juga kan. Betul. Karena Apalagi ini- 66 kan sangat chaos banget ya. Ya. Terjadinya peristiwa Gestapo gitu kan, gerakan 30 September awal mulanya. Lalu mulai muncullah gerakan-gerakan mahasiswanya gitu kan yang menuntut untuk partai tersebut dibubarkan gitu kan. Bahkan kan tuntutannya juga selain partai itu yang patut kita pahami itu ada tuntutan ekonomi. Karena waktu itu kita ibaratnya apa ya? Resesinya gede banget gitu Ya, kan. terasa Hingga akhirnya berganti kepemimpinan kita bisa menurunkan angkanya gitu, angka kerugian negaranya hingga kita bisa swasembada pangan dan lain-lain. Jadi pada dasarnya sih Pak Soeharto pun saat itu menerapkan kebijakan-kebijakan yang bisa dikatakan menyelamatkan Indonesia juga gitu kan, menyelamatkan bangsa Indonesia juga. Bahkan ya tahun 88 lah mungkin akan ngalamin kita swasembada pangan gitu kan lewat proyek-proyek Revelita dulu kan, misalnya pembangunan 5 tahun gitu kan yang bertahap hingga akhirnya jadilah sekarang. Meskipun ya dampak dari Revelita ataupun dampak dari kepemimpinan yang dulu masih kerasa juga zaman sekarang gitu kan. Misalkan kayak dulu kita berhutang ke IMF kayak gitu, semuanya serba murah, ya rasanya sekarang kita jadi mahal gitu kan. Kita harus bayar hutangnya, ya kita nggak bisa memungkiri hal-hal tersebut gitu. ya. Jadi kan kalau kata Soekarno dulu, kutitipkan bangsa dan negara kepadamu, Betul. termasuk hutang-hutangnya gitu. Ya kan nih, karena kalau orang meninggal kan gitu nih, ini ilustrasi aja ya. Kalau ada orang meninggal, kemudian keluarganya ini pilih ayah nu gaduh sangkut paut almarhum ya apa. Nah mungkin lebih kurangnya mungkin bangsa itu gitu ya. Jadi sedemikian pentingnya ini, oh nggak mau gua diwarisin utang ngapain gitu kan. Tapi kan mau nggak mau juga pasti kebayar loh. Kebayar. Ajaknya loh, apa-apa kita kan bayar dan lain-lain. Ya makanya butuh tuh ya Pemimpin-pemimpin yang pemimpin muda yang progresif, Seharusnya sih yang itu berpikir apa visioner ya. Iya. Aku sih selalu berpikirnya setiap anak muda atau setiap orang yang akan mencalonkan as always visioner. Dia tuh visi misi selalu bagus. Aku selalu berpikirnya siapapun yang mau naik, wah ini udah keren, pasti keren. Kenapa? Karena punya tujuan kan. Ya karena saya yakin dan percaya ini kawan-kawan generasi Gen Z ini kan nggak kekurangan gizi, beda dengan zaman saya ya. Jadi nutrisinya proteinnya ini udah cukup nih. Kita saya bagus. nggak kurang gizi ya. Enggak, maksudnya gigi kita bagus, mau dari apapun bagus banget. Bagus ya. Tapi untuk mencoba berpikir kritis tuh sangat. Kan kalau zaman saya mah dulu satu butir telur tuh dibagi 4 gitu kan. Sampai Tapi ngalamin kan gitu. mentalnya terbangun ya kalau Iya, kalau zaman dulu kan mentalnya bagus ya. Kalau zaman dulu saya 98 itu kan saya mungkin ya generasi ya 17, 18, 20 itu lagi blooming lah, blooming. Kalau itu ada blooming lady Iya, kan. itu lagu kapan ya mulai dia? Blooming lady. Wah, pada waktu itu mungkin ya ada flower generation. Iya. Asik. Kalau 98 itu kenapa struggle? Karena itu menurut saya ada pengaruh musik itu mempengaruhi loh. Betul. Sangat. Kalau saya melihat sekarang Lagu perawanan kan anak-anak muda sekarang lagunya boy bands gitu kan, JKT48. Itu bagusnya tuh. Itu tuh Gimana menurut itu? aku itu adalah sebuah politik. Ada pengaruh nggak? Ada pengaruh. Ada pengaruh lah. Ada pengaruh politik yang memang kalau menurut aku pribadi ya pasti banyak pengaruh politiknya. Contoh mencicipi energi luar yang harusnya kita menjaga energi di dalam kita, kultur kita itu jadi masuk gitu. Lu mesti suka ini deh, suka ini. Pokoknya segala sesuatu yang memang berbau dari luar pasti ada unsur politiknya pasti. Ya seperti gini lah, misalkan gempuran Korea ya. Betul. Korea dengan ya sebuah Korean style kalau dulu Ya, Jepang ya. Blackpink. Ya Jepang dengan wibunya mungkin ya zaman-zaman inilah dulu ya. Oh ya kan tadi bisa tahu ibu habis ada si ibunya. Oh, Sampai gara-gara nggak apa-apa. Kalau saya kan bacanya dulu isi disangka Wibok itu tuh penonton. Oh dulu dari Naruto ya, Tapi Naruto is the best sih. Doraemon tuh. Ya. Kan tahun 70 berapa gitu ya. Jadi sangat kita tuh kurang imajinasi gitu. Jadi kalau seperti ini J.K. Rowling ya, tahu ya? Ya. Tahu. Dia rolling yang Harry Potter ya. Sampai berjilid-jilid tuh Ya, kan. bagaimana dia tuh makin booming lah ya, around the world nih. Around the world. Ini kalau ini jaksel banget ya. Which is Jaksel gitu ya. gitu.
Jadi ini kan walaupun kolonial tapi kan saya harus adaptif gitu kan. Ya. Harus Jadi mengayomi. kada jadi aki-aki gaul. Nah, karena di sini rumah kebangsaan gitu. Jadi di dalam kopi Lembang ini Iya, ya bangsa apapun itu ya. Betul. Pokoknya dulu kan zamannya death metal tuh, Iya. Sepultura, Metallica gitu kan. Koyol. Oh iya, kalau yang ininya Beside. udah lah dari ini ya. Ya udah itu film lama tuh. Ayo tuh, non becak diguling. Kalau itu dulu darah pusaka tuh. Ya. Hai sobat muda taruna. Nah, ini ada ketua Karang Taruna di sini. Jadi dulu juga saya bergerak tahu organisasi itu dari Karang Taruna. Iya. Oh mengawalinya gitu. Mengalami tahu dari kemudian dari Karang Taruna ya di ini, terus kemudian dari OSIS tuh. Oh, Kalau di di sekolah ya? lewat BEM. Lewat BEM. BEM atau HIMA. Iya. Tapi kenapa ya kalau misalkan dilihat dari sekarang, kenapa enggak Indonesia itu kita bikin kayak gitu itu berawal apa edukasi dari hal-hal dari rendah dulu dari apa tadi Karang Taruna gitu ya, bikin seminar naik. Karena jangan sampai nih nanti kan 2024 tuh kan waktunya kita milenials tuh. Ya ormas OKP gitu ya. Iya. Idealnya kayak gimana? Mohon maaf ya. Kalau untuk ormas kan cenderungnya ormas atau itu kan kesannya gitu premanisme gitu. Tapi kan itu hanya sebatas oknum ya. Oknum ya. Oknum. Oh. Kalau bagi saya nggak semua ormas itu seperti itu. Gitu kan. Hanya oknum-oknum lah yang seperti itu, meskipun banyak tapi ya bisa kita katakan oknum. Jadi relate nggak cara-cara lama tuh seperti dengan kekerasan? Sangat tidak. Udah nggak banget gitu ya. Sekarang lagi ada yang mainstream, Pak. Oh, apa itu? Yang sekarang lagi ini lewat somasi. Uh, Lewat somasi. cukup sekarang tuh. cukup dengan itu, efektif itu ya. Ya, somasi dilayangkan 3 kali. Kalau misalkan tidak ada jawaban, ya kita bisa ajukan kepada hukum karena punya dasar yang kuat. Berarti kan itu adalah Keren. suatu apa ya? Peningkatan. Oh, peningkatannya Gen Z nih ya. Peningkatan. Artinya kan memang ya kita kan bukan jadi masyarakat barbar ya. Kalau dulu kan untuk menaklukkan satu daerah itu kan harus ekspansi itu ya. Iya. Zaman mungkin nih orang sejarah tahu kan bagaimana revolusi Nah, Prancis, betul. bagaimana revolusi Bolshevik dulu, Ya. ya. Bahkan ya kalau sekarang kalau misalkan itulah kita sampaikan dulu yang lama gitu kan lewat cara barbar yang seperti itu kita geruduk gitu ya. Udah nggak jalan lah sekarang. Jadi yang mutlak itu. sekarang lewat HP Oh, kita bisa menghancurkan orang. lewat literasi ya. Lewat Sepa- HP. Ah. Lewat HP, lewat media sosial kita bisa hancurkan orang. Kita bisa ngejebarin hoax, Betul, kita betul. bisa untuk memviralkan suatu orang dengan kelakuannya yang mungkin depan kamera dia bersolek manis tapi di belakangnya ternyata bobrok. Ah. Kan banyak yang seperti itu. Itu namanya pencitraan ya. Ya, sangat banyak. Banyak, Sangat ya. banyak gitu kan. Ya, tapi ya pada dasarnya sebagai generasi milenial sekarang, generasi muda zaman sekarang, patutlah kita belajar dari kesalahan-kesalahan yang lalu. Ya, masa Jadikan- lalu, tapi- jadikan pembelajaran biar di masa yang akan datang zaman kita ini kita tidak terulang kesalahan-kesalahan tersebut. Kita tidak tidak sebarbar dulu lah gitu. Boleh barbar tapi pakai otak, pakai etika juga. Kalau Gitu. pakai etika ya. Jadi memang otak itu kan kopi nih. Ketika otak perlu isi. Nah, dengan bacaan-bacaan ya dengan. Betul. Jadi kan yang namanya literasi itu kan ada 9 dasar literasi yang harus dipahami. Gitu kan. Salah satunya kalau literasi dasar itu kan calistung, baca tulis menghitung. Betul. Terus, nah kayak gini nih, ini literasi kewarganegaraan namanya. Kalau ekonomi ini ada literasi finansial, Betul. ada literasi teknologi informasi, Ya, teknologi informasi. dan banyak tuh 9 dasar literasinya. Nah, bagaimana peran pemerintah pada hari ini keinginannya generasi muda pada saat ini? Yang Rijal gimana udah sesuai nggak nih? Apalagi kan udah zaman pengajaran sekarang ya, ada kurikulum yang namanya Merdeka Belajar. Kalau dulu zaman saya kan CBSA tuh, Nah, Cul Budak Sina Anteng. ya banyak sih ya sekarang juga saya ngalamin juga. Iya, jadi Zaman memang sekolah. ya mungkin nggak tahu ya. Apakah nanti kedepannya kita cukup sekolah di rumah lewat ya kemarin dengan Kayak learning ya. WFA, karena memang WFA. kalau menurut saya nih ya nggak tahu nih karena
Ini saya kan harusnya menggali, nggak boleh nih berpendapat sebagai. Coba Coba aja, suruh nih ngomongin. nanti Ah. aja nih ayah GG keguruan tapi Nah, keguruan juga gitu kan, jadi saya tuh sejarahnya sejarah keguruan karena kan Pendidikan sejarah. membangun fasilitas pendidikan ya, sementara kan anggaran yang besar itu kan 70% untuk pendidikan. Iya. 20 20% ya. 20. Itu kan dari bangunan apa, kayaknya masih relevan nggak itu kita bangun Ya, nanti kita nyambung nih. gitu. Gimana? Perlu nggak adanya gedung sekolah untuk pada saat Boleh ini? ngerokok nggak sih? Silakan. Santuy ya. Ngerokok kali. Nggak apa-apa ya. Aku dari tadi sih ngepot. Karena ini ya Tegang banget soalnya kan. kebiasaan buruk, tapi ini juga rokok itu tuh ada siapa? Buya Hamka ya. Oh, Bu Yana rokok. Ini bukan Oh. itu karena kretek bangsamu menjajah. Oh, Agus Salim. Kiai Haji Agus Salim. Jadi pada waktu ini ceritanya nih orang sejarah nih. Dia Agus Salim tuh orang keren. Diplomat loh. Diplomat yang ulung, dia polyglot, bisa berbagai bahasa, Dan dia selalu penikmat kretek. bahkan ya ada yang selalu yang saya kutip gitu ya dalam berbagai buku tuh ketika gimana? Kongres SI itu Gimana SI dicari itu kan dibagi dua tuh, Syarikat Islam tuh ada yang putih ada yang merah, Betul. karena disusupi oleh PKI tahun 28 lewat Semaun putihan dan abangan ya. ya gitu kan. Gimana Terus tuh? tiba-tiba lagi kongres SI, Agus Salim mau ngomong disorakin terus gini gitu kan, ada kambing ada ini gitu Oleh kan, Belanda. oleh orang-orang yang di situ Oh, orang-orang Itu SI karena merah ini gitu kan. menjamut kan, Oh, beliau menjamut iya, kan. Dia diseriakin gitu, tapi dia punya apa ya, aku Anekdot. lupa kata-kata yang anekdotnya tuh elegan banget gitu. Betul. Kan Gimana gitu. tuh? Gimana tuh? Duh, gimana sih, aku lupa Pokoknya kata-kata. saya baru tahu ada Kambing. kambing yang Kambing. memang boleh masuk apa? masuk forum ya. Yang gitu-gitu ya. Misalnya Itu ruang sidang lah. Iya, Ruang sidang. sidang. gitu ya. Soalnya digitu-gituin terus. Karena bicara kretek itu kan sempat ditegur ya Nah. oleh Belanda, Tuan tolong itu matikan katanya rokokmu gitu. Nah. Terus dengan diplomatis Nah. katanya ya. Tuan sadar nggak? Tuan jauh-jauh dari negeri sana datang ke negeri kami itu untuk mencari apa yang sedang saya hidup sekarang. Iya. Ada tembakau, ada lada di sini, ada tengkek. Seharusnya Tuan malu katanya. Itu luar biasa Iya, ya. karena kan dulu orang-orang asing itu nyari ke Indonesia hal-hal seperti itu. Makanya dulu kan kita ada punten-punten ya, tanam paksa gitu kan. Kultur stel. Kultur stelsel yang dilaksanakan oleh Pak Denbo saat itu gitu kan dengan programnya. Pada dasarnya kan tanam paksa itu mengenalkan produk apa ya? Tanaman-tanaman luar untuk ditanam di Indonesia yang punya daya jual tinggi, betul. gitu kan. Akan tetapi ya pada dasarnya dikorupsi juga sama Ya, itu-itunya gitu kopi, kan. teh, tembakau, ya, Ya, terus kina juga. Jangan salah loh ada. Negara kita kan terutama Jawa Barat gitu ya, Bandung Barat ini terkenal dengan tehnya, terkenal dengan kopinya gitu kan. Ya. Sampai kan kita ada tangsi di Gunung Halu. Oh, di Gunung Halu, ya. Terus apa itu tuh yang di Cikalong Teh. ada tangsi-tangsi gitu Ya, kan. ya, ya. Banget gitu. Ya, Kang Rizal gimana tadi? Gimana Kang Ijal? Nah, ini juga rokok itu juga penopang tuh ya, menjadi penopang politik dan juga ini dipolitisir. Betul. Karena di setiap betul. ya dilarang merokok, ya pemerintah, cuman di sini ada himbauan. Ya. Sementara di sini ada cukai itu ya. Iya. Tapi penyumbang pajak paling Ada tuh kalau nanti ada anggota dewan tuh ada BPHTB ya namanya ya kalau nggak salah ya. Nah itu bagi hasil cukai tembakau ya. BPTH pokoknya mah bagi hasil aja ya dari situ. Nah sini kan nih tiap saya kadang ini kan kita penyumbang pajak, lu dari mana nyumbang pajak katanya kan? Oh di sini kan tuh per batang berapa tuh? berapa rupiah gitu. Ya berarti dari setiap batang yang kita hitam itu ada kontribusi buat negara. Nah kemudian disalurkan melalui ya untuk kampanye kesehatan. Iya. Jadi kebayang kalau dilarang mah pabrik rokoknya ditutup. Tapi kalau ditutup banyak juga pengangguran. Nah, itu iya. kan. Nah, tadi balik lagi ke pertanyaan Nah, tadi gimana? terkait pendidikan ya. Ya. Terkait pendidikan nih Kang Ijal. Terkait kemarin kan kita WFH ya. WFH gitu kan, from home, terus sekolah juga di rumah kan, kita belajar lewat e-learning. Nah, pandangan Arijal sekarang nanti ke depannya ataupun pendidikan sekarang tuh kayak gimana sih gitu.
kalau yang saya lihat sih ya kalau pendidikan kemarin apalagi yang pas WFH itu kemarin ya pengimplementasian terkait masalah virtual yang sekarang lagi rame ya. Jadi pemanfaatan dari jejaring sosial internet ya kan sehingga bisa dimanfaatkan oleh pendidikan dan untuk kedepannya ya pasti akan berkembang terus betul terkait masalah ujian nasional sekarang lewat basis komputer yang gitu ya kan? Kan sekarang udah nggak ada ya. Iya kalau Tapi efektif nggak sih kalau lewat itu lewat apa? Ya lewat komputer lewat itu. Apanya dulu nih? Apanya dulu? tadi Aspeknya banyak. ujian kayak tadi kan? efektif. Sesuatu efektif. Tergantung dari keamanannya misalkan kita diawasi kamera terus ada yang lain sebagainya gitu. Kalau untuk efektivitas kita banyak sudut pandangnya sih. Iya. Jadi kalau pandangan aku sih efektif dalam segi pembelajarannya bisa dikatakan efektif atau tidak, bagaimana kita mengemasnya. Tapi kalau zaman saya sih enaknya itu kan salah satu ini ya ayam sekolah gitu. Nah jatuhnya kan jadi gitu. Jadi ibaratnya mentalnya nggak kebangun juga. Jadi kan kalau misalkan ini mah karena Kurang ya? apa selain tadi konten kreator kan memang base kan memang di pendidikan ya. Jadi kalau tadi ngomongin soal apa WFH itu tadi yang pakai menggunakan aplikasi lah ya dan lain-lain kita pendidikan kita kalau dalam segi pembelajaran kurang ya, Betul. kurang efektif karena belajar itu harus komunikasi dua arah. Sedangkan banyak yang terjadi kita menggunakan aplikasi aja banyak yang belajarnya tuh bukan si murid malah jadi nyokapnya orang tuanya dan lain-lain. Terus murid nanti paling pintar. Misalkan si Zoom ya, waktu itu kebetulan saya lagi ngajar kan. Waktu zaman Covid itu saya lagi ngajar di sekolah 1 SMA. Saya lagi ngajar terus Zoom melihat si muridnya itu ada. Oh, Tapi kan pengajar juga. pernah ngajar. Waktu itu si muridnya ada tuh, si gambarnya itu di Zoom-nya ada. Dia gini, ternyata itu Zoom. Oh. Nah, Jadi dianya itu- kemana gitu kan? jadi- Dia tidur atau gimana Mas, gitu. sebenarnya masalah pendidikan kita teh simpel ya. Nah, Kalau pengen oke, yang banyak benar-benar diberikan ilmu itu adalah pendidiknya. Oh. Ya. Jadi harus banyak diberikan kompetensi, harus banyak biar benar. bisa berinovasi. Betul. Jadi kalau misalkan media itu hanya pelengkap, Lengkap ya. media itu pelengkap untuk kita mengajar. Sedangkan adanya tadi aplikasi itu nggak semua negara kena, nggak semua daerah kena kok. Jadi kalau jadilah guru yang kreatif, jadilah guru yang menjadi sumber ilmu walaupun kita tidak ada media, jadilah kita medianya. Sekarang ada istilah guru pelopor segala. tuh. Iya, Apa ya? ada. Itu kan guru pelopor itu kan untuk yang mengembangkan lagi ke si kurikulum Ya, merdeka. betul. Kurikulum merdeka bagus, semua kurikulum bagus. Bagus. Semua kurikulum itu tidak ada yang tidak bagus. Tapi di kita tuh kalau menurut aku ya, kalau menurut aku nih kalau misalkan boleh masukan gitu, Pak kurikulumnya udah satu aja Pak. Ya, betul. Tapi yang banyak benar diberikan diberikan kompetensi lagi atau diberikan ajaran lebih itu atau diberikan ilmu lebih itu mending tenaga pendidiknya. PR banget soalnya, PR banget mau gimana pun kita mau berkembangnya kita kalau pendidikan atau guru-gurunya kita tidak diberikan perkembangan yang banyak ya nggak akan bisa lebih berkembang karena Indonesia kalau dibilang adanya teknologi masuk makin maju bukan maju tapi berkembang. Berkembang ya. Iya, makin berkembang. Cuman yang mana? Karena sekarang anak-anak gini lah, banyak guru-guru muda yang punya kreatifnya tinggi terbatasi karena guru senior bilang gini, udahlah nggak usah, Benar. ribet, ribet, udahlah nggak ini, nggak usah ribet. Jadi kalau misalkan, kalau menurut aku ya, kurikulum sekarang bagus, cuman kalau lebih bagus lagi guru-gurunya aja tenaga pendidiknya yang memang diberikan kompetensi lebih. Kenapa? Karena PR kita saat ini tuh adalah pendidikan karena pendidikan ini akan menjadi salah satu poin penting untuk bangsa ini. Betul itu betul. Orang yang bukan kurang pendidikan ya, orang yang tidak banyak mendapati ilmu pasti akan banyak belah-belah. Nah, ditambah kan ketika kita melihat undang-undang pendidikan gitu, sistem pendidikan nasional gitu kan. Kan kita tuh pendidikan itu untuk membangun karakter bangsa, untuk membangun generasi kedepannya gitu kan. Nah, bahkan ya ayeuna abi bade naros ya Kang. Kakang Gege, Kakang Ica. Abi guru sejarah ya. Belajar sejarah bosan teh, ngantuk teh. Rata-rata kan stigma di masyarakat ataupun di pelajar-pelajar itu ngantuk.
tapi kan bagaimana kita mengkreatnya. Benar kata Kang Gege, gurunya itu harus jadi media. Makanya kita gitu di jurusan saya waktu itu ada salah satu dosen yang selalu membawa media, dan itu diterapkan oleh mahasiswanya yang ngajar sekarang. Bahkan saya pun menerapkan waktu itu, saya ngajar pakai wayang, bawa wayang, ya pembelajaran bawa wayang, lalu lewat video Ya ikut cara wali itu dulu. bahkan ya yang waktu itu saya pernah meranin jadi ini Max Havelaar. Jadi saya meranin film Max Havelaar, ngomongin tentang Max Havelaar. Kan ada tuh materinya tentang kultur stelsel gitu kan. Ada juga kopi dan lada. Waktu itu ngomongin Max Havelaar, aku jadi Max Havelaarnya tuh. Si murid-murid ngedengerin gitu kan. Apa kata-kata Max Havelaar yang dikatakan kepada petinggi-petinggi yang ada di tanah Banten waktu itu. Jadi saya pakai kumis, pakai kostum, ngajar, jadi medianya gitu kan. Kita sebagai media gitu kan, belajar ngomongin gini. Terus mereka ya lebih tangkapnya lebih cepat gitu kan. Jadi, oh pak jadi Q-nya, jadi mereka berpikir kritisnya itu seperti itu gitu Ya, kan. ada dibantu audio dan visual. Nah ditambah ada kelebihannya itu biar murid itu fokus pada medianya gitu kan. Jadi ibaratnya mun guru nu gemper ya, biasanya guru nu gemper sok ngadeg, terus air guru nu gemper langsung natap langsung ke depan unggul iya gitu kan. Nah tapi dengan media si murid tuh bakal fokus ke media kita yang kita bawain gitu, terus kitanya juga ya udah enjoy jadi kita aja gitu apa kan. storytelling gitu ya. Iya storytelling gitu, karena itu adalah modal dasar sih kalau untuk saya ya, untuk Ya saya maka dari guru itu sejarah, alangkah lebih baiknya apa ya, modal dasar storytelling. politik itu seharusnya menjadi hal yang bisa menyenangkan banyak orang. Ya Tinggal bagaimana cara mengemas ini ya. Betul, karena kan tadi banyak kita ngebahas dari sektor yang dari kreatif, edukasi dan lain-lain. Ya harusnya politik itu menjadi sesuatu yang bisa melengkap gitu. makanya Ya tanpa politik kita nggak bisa ngapa-ngapain. itu kan, makanya ada organisasi kepemudaan. Salah satu dari implementasi dari politik itu harus dikenal dari semasa muda, adanya OKP, adanya Ormas, adanya LSMU, itu salah satu implementasinya gitu kan. Karena apa? Aku pernah membaca dari bukunya, maaf kalau ada agak salah gitu, dari Mas Pram itu yang di Pramudiana itu pernah bilang kan, kalau misalkan kita mau mendidik rakyat itu ataupun mendidik rakyat itu dengan organisasi. Betul. Tapi didiklah pemerintah dengan perlawanan. Betul. Ya, itulah salah satu pendidikan dasar politiknya ya adanya di organisasi gitu kan. Betul. Nah, dan OKP pun saat ini kan bisa tuh mengambil intisari politik itu, mengajarkan politik pada kader-kadernya, makanya ada pengkaderan gitu kan. Jadi politik yang cerdas gitu Ya, gitu kan. Politik cerdas dan berbudaya sebenarnya. Berbudaya dan dengan berdasarkan Pancasila. Pancasila. Betul. Itu sudah harga pas tuh. Ya, Pancasila ya. tapi punten Kang, Iya. aya organisasi himpunan mahasiswa di salah satu kampus berdasarkan Al-Qur'an jeung hadis Kang. Nah, itu kan ya, Itu kan mungkin hanya sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan itu bisa, mah aja gitu ya. bisa. Aku mah selalu bilang semua orang yang di organisasi atau apapun ya itu oke-oke aja. Ya. Cuma kembali, jadilah organisasi yang bisa mengembangkan, jangan menumbangkan. Ada yang mau berkembang ditumbangkan, Ya. ada yang mau berpikir coba Kritis. lebih kritis, lebih apa? Dimusuhi. Dimusuhi. Jadi apa ya, kalau menurut aku tolonglah, jadi apa ya? Kalau lu ngerti politik banget, Oke. lu lihat orang dong, create-nya, karena apa ya, kembali politik tuh must be have apa ya, manners lah. Jadi politik harus punya etika berapa ya, ketemu orangnya gimana, ketemu lingkungannya, karena Attitude. iya, karena gue yakin orang-orang yang berpolitik itu punya pengalaman politik besar tuh pasti tahu cara nge-create orang. Nah, kenapa orang pada menjauh dari politik anak muda ya? Karena nggak semua orang tahu cara nge-create anak muda. Ngopi tiba-tiba langsung tembak. Oh, enggak gitu. Nah gitu ya. Masuk ke hobinya. Justru anak muda sekarang gitu ya. Ya ini mah sama lah. Anak saya pertama kan ya seusia kalian ya. Iya. Ini lebih kritis, dia lebih kayak apa ya, seorang sahabat. Kalau dulu kan saya segen ya. sangat otoriter tuh benar kerasa ya. Betul. Ya. Makanya kan ketika saya ya melihat fenomena seperti itu yang terjadi satu kampus itu, adanya organisasi kemahasiswaan yang berasasnya bukan Pancasila seperti itu. Pertama, teman saya yang nyerita ke saya itu dia nonis kan, non-Islam gitu kan. Berarti dia nggak bisa masuk himpunan tersebut. Mungkin ini buat pembelajaran kali. Ya, iya untuk pembelajaran. Ilmu Jadi, tambahan. malah kalau saya waktu itu ya mungkin ya
karena ilmu politik ataupun ilmu saya masih belum tinggi saat itu gitu kan, saya langsung sentimen, anjir politik identitas kurang kurang langsung gitu jadi kapanji kan. Tapi kan ketika udah belajar seperti itu terus why gitu kan, kenapa saya mempertanyakan juga kenapa seperti itu ada alasannya, ada ininya ya, mungkin juga karena kita yang mendominasi, mungkin ya agama tertentu mendominasi seperti menjadi seperti itu, dan adanya sisipan-sisipan ideologi-ideologi mungkin ya yang ada di kader-kader mungkin ya yang mencetuskan hal seperti itu dalam kongresnya mereka. Ya udah, itu kan keputusan kongres, kita hargai juga gitu kan. Tapi ya kok segininya Ya pokoknya gitu jadilah kalau punya organisasi yang tidak bineka tunggal ika yang berlandaskan politik gitu ya, harus jadi politik yang bisa mencerdaskan. Jadi harus tahu treatmentnya. Sebenarnya politik anak muda sekarang tuh simpel loh Kang sebenarnya. Kalau menurut aku ya, aku lihat ya. Lu tahu tempatnya, lu tahu cara ngekeritnya, lu tahu cara gimana ngobrolnya, lu tahu cara apa yang disuguhin, pasti bakal enak-enak aja. Udah. Jadi kalau misalkan dalam dunia aku ketika broadcast tuh kayak soft selling aja kali, nggak usah hard selling ya, dengan cara yang santuy aja. Anak muda sekarang tuh nggak usah ribet karena mereka tahu mana yang benar mana yang salah. Anak muda sekarang tuh udah tahu, udah lebih pintar dari kita, udah lebih hebat dari apapun yang mereka. Jadi kalau kita taunya cuma di jet, mereka udah bisa jet plus kali, jet kali. Jadi ya itu karena faktor nutrisi yang nutrisi yang berlebihan itu bagus kalau dipaskan, kalau diatur. ada salurannya gitu ya. Kalau karena kita kelebihan nutrisi jadi kita kalap nih. Jadi banyak orang yang oke banget pemikirannya, oke banget pergerakannya, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Karena udahlah pasti gini lagi. Iya, jadi jatuhnya apatis akhirnya gitu kan. Sebenarnya kalau diajak banget enggak ya. Ini nih ada nggak sih saat ini media sosial kita, apalagi banyak hal-hal tadi Instagram atau TikTok gitu ya, lagi banyak millennials politik nih. Betul. Sama lagi teng. Jadi seakan-akan milenial ini jadi bahan objek ya. Iya, karena menurut aku Bahan dagangan lah ya. iya, karena milenial politik tuh mereka, aku nggak tahu ngejual apa. Mungkin kayak di waktunya muda yang tampil. Bagus. Yang muda yang berkarya. Aku mah selalu bilang bagus. Baru tahun 66 itu ada tuh yang muda yang bercinta tuh. Dari Rendra tuh. Oh iya itu ya. Iya. Ya cuma dia itu, maksudnya kalau kembali ya, anak muda dan politik itu akan selalu berseberangan, itu adalah hal yang sangat romantis dan indah. Kalau menurut aku ya, jadi kalau romantis itu seperti apa, dan oke itu seperti apa ya, yang sekarang ada yang misalkan benci tapi cinta banget, ternyata tapi dia juga tiba-tiba nyoblos gitu kan, ya gitulah makanya. Nah, seru ya. Jadi hal-hal yang apa ya, yang politik itu harus jadi hal yang ya jangan yang ngasihin untuk generasi muda sekarang, karena ya pada dasarnya pemuda zaman sekarang harusnya semuanya itu kan karena politik juga gitu. Ya tapi inget ya, buat anak-anak muda yang nyalon atau anak muda yang mau jadi nanti, Jangan sombong. nah gue mah nggak mau ingetin itu tuh. Kalau sombong mah wajar, kalau sombong mah wajar aja, karena ya mungkin gue perjuangan capek ya. Kita ini dulu kita kerucutkan lagi, karena ini kita berada di ini kan Putra Bandung Barat ya, kabupaten kita yang tercinta ini, yang mungkin sudah 3 dekade nih ya, 3 kali masa pemerintahan. Oh enggak 3 dekade, kalau 3 dekade 30 tahun. 30 tahun ya maksudnya satu. Lama banget dong. Dulu kan Dua ada dasawarsa. 16 tahun kan? Enggak, yang pertama kan itu ada musibah. Ada Pak Abu sama Pak Erna ya. Pak Abu, Pak Erna. Itu dengan visi misinya cermat. Kemudian tahun 2011 ke 2012 itu kan periode cermat jilid 2 tuh. 2013 kalau 2013 ya. Sampai 2018. Pak Abu almarhum dan Pak Yayat Sumitra baru ya. Nah, yang kemarin nih yang sekarang ini ada visi misinya Akur ya. AU sama Pak Hengki ya? Pak Hengki dan Pak Umbara. Nah, mencermati dari ini yang terakhir ya. Bagaimana pendapatnya kawan-kawan nih generasi milenial ya dengan kepemimpinan Akur nih? Karena pada hari ini ya bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan. Tadi baru sertijab ya. Nah, apa tuh yang sudah didapat tuh dari kepemimpinan Akur?
Ijal dulu deh. Menurut Rijal bagaimana? Karena kan di satu sisi Bandung Barat lahir di tahun 2007 ya. Itu juga ya. Seiring berjalannya waktu kan pembangunan juga pasti diprogreskan ya di Iya. Bandung Barat. Kalau untuk dari segi sektor pendidikan ya masih agak ini sih. Ya bagaimana gitu kan mengakomodir kan kayaknya yang kemarin ya Bapak Bupati kita tuh. Kalau jujur dalam hati saya Itu ya kan masih- milenial kayak milenial banget gitu, apakah itu udah pas nggak kira-kira? Ya, Tapi menjelang pemilu sepertinya berdampak. Oh, berdampak gitu ya. Gitu. Nah, Pembangunan mulai digencar dan lain sebagainya. oke. jadi menurut tuh ada dampaknya nggak? Ada dampaknya. Ada Kalau dampak. menurut lu gimana nih? Ah, Ya, to the Ya point, kalau to the kalau point enggak nih. enggak. Ya kalau misalnya oh gua nggak ada nih. Ya kan harus objektif gitu Saya ya. sebagai Kan ini kan masyarakat nih. mahasiswa. Kagak kan ini penilaiannya lebih ke menurut yang dirasakan. Ya. Tapi artinya gini loh, setelah 3 periode itu ya, Iya. 3 periode kepemimpinan ini kan perlu sekali nih menjelang Evaluasi ya evaluasi Ya. bagaimana nanti gimana sih nih apakah ada kriteria khusus buat pemimpin yang nanti nih yang di tahun 2024 ini ya, ada nggak kriteria khusus nih Bandung Barat harus ya gimana lah gitu menurut Ya, kaum Kang Ijal. Gen Z ini Oh. gimana Rijal? Yang pasti pemikiran saya pribadi mah ya itu punya visioner, Visioner gitu ya, muda ya, muda, terus muda itu mutlak ya gitu. BBT. Terus yang pasti bisa mengembangkan teknologi, artinya kita masyarakat mau menyampaikan aspirasinya lewat mana gitu kadang susah. Harus yang tidak anti kritik. Betul. Sepakat nggak itu kalau Sepakat. Sepakat. pemimpin itu tidak anti kritik ya. Hmm. Jadi kalau ada yang mengkritisi jangan dimusuhin kan gitu ya, harus Kadang bisa jadi kena kasus hukum kan. oh ya dikit-dikit UIT. Ya gimana menurut Chan tuh? Ya kalau misalkan dari saya tadi ya pertanyaan yang awalnya itu evaluasi dulu ya, evaluasi dari kepemimpinan sekarang ya mungkin terlepas dari terjadinya musibah ya. Iya. Dari Bandung Barat itu saya katakan itu Prihatin, musibah. prihatin Ya, musibah terus gitu kan 3 pemimpin kita gitu kan kena musibah. 3 ini 2 ya? Dua pemimpin kita. Jangan 3 ya. Jangan. Dua pemimpin kita kena musibah terus ya, itu jadi pembelajaran besar buat pemuda agar tidak terulang kembali gitu kan hal yang negatif seperti itu, kena musibah seperti itu. Tapi dari segi pembangunan ya saya rasakan selama hidup di Bandung Barat, dari bupati-bupatinya gitu ada perubahan sedikit, jalan mulai diperbaiki, bahkan ya sampai selatan sekarang udah diperbaiki gitu kan, jalan akses Lecir. ya lecir lah, jalan udah ini gitu kan. Itu salah satu apresiasi yang saya apresiasi gitu ya kepada pemerintahan Bandung Barat. Akan tetapi ada kritiknya juga ketika kita berbicara Bandung Barat ya, yang saya alami gitu ya, Walaupun dapat utang tuh. gitu kan. Ya tapi ya patut kita apresiasi lah. Apresiasi ya. Ya ada kritik juga ketika punten-punten ya pemimpin-pemimpin di Bandung Barat ini, saya katakan masih belum adanya kepekaan terhadap apresiasi terhadap prestasi pemuda. Why? Ini catat nih ya. Jadi Why? catatan nih. Kita kan muncul pertanyaan, kenapa sih kok lu bisa ngatain seperti itu? Ya saya ngalamin kan. Saya ngalamin 2019 waktu itu saya dapat juara mewakili Indonesia tingkatan Asia Tenggara, saya dapat juara. Tidak ada apresiasi dari pemerintah daerah. Itu dalam bidang apa? Dalam bidang waktu itu kita kemah kebangsaan. Kebetulan waktu itu pesertanya itu dari Indonesia, itu perwakilan dari mahasiswa pertukaran mahasiswa yang ada di UNES Semarang. Waktu itu Di mana itu Semarang. tempatnya? Di Semarang. Oh. Di Candi Gedong Songo. Waktu itu ada lomba kemah kebangsaan se-Asia Tenggara plus negara-negara sahabat, salah satunya dari Asia Tenggara aja. Asia Tenggara dan Rusia, Tajikistan, Ukraina, sama kalau nggak salah ada dari Cina ada. Ini atas nama membawa perwakilan Bandung Barat ya? Indonesia. Oh, Indonesia. Indonesia. Oh, luar Indonesia. Waktu itu saya juara 3 di satu bidang. Waktu itu bidang saya storytelling kebangsaan. Jadi kita nyeritain tentang kearifan lokal yang ada di bangsa Indonesia. Waktu itu saya nyeritain bagaimana orang Indonesia itu menghargai seorang guru, diperankan oleh Soekarno waktu dia mau diwisuda di Teknik Hoge School di ITB saat ITB itu. pada waktu itu ya. Bagaimana Soekarno menghadapi Wop Sumaker, seorang gurunya gitu. Kan bahasanya kan, selamat, sekarang kamu jadi insinyur dan kamu akan jadi pegawai Belanda.
kata Bos Makar. Ah. Soekarno nggak mau Dia ya. nggak mau untuk bekerja untuk sebagai Belanda, tapi berhubung kata Sumaker, oke kalau kayak gitu bekerjalah untukku, aku guru. Nah, Soekarno mau bekerja untuk sebagai gurunya gitu. Ya, itulah salah satu kearifan yang ada di Indonesia gitu. Saya Nah nyeritain ini itu. menurut Kang Gege, Apa ya? apa sih capaian nih dari Kang, can beres. Oh iya, belum kurang ya. Silakan. Nah, apresiasi itu di Bandung Barat. Bahkan ya makanya jujur kan saya nge-DM nge-WA Pak AU waktu itu Bupati. Pak AU bupatinya yang nge-WA, Pak, saya juara perwakilan KBB, mewakili Indonesia gini. Sip, oke, selamat. Nanti diundang ke kantor, tapi kali makan can pernah kan. Karena kan sudah itu ya, Kantornya udah pindah. itu. Nah, kurang lah. Terus banyak juga teman-teman yang nggak diapresiasi juga gitu kan, kayak kemarin ya, bahkan ya teman kita gitu kan, nanti juga ada yang juara masuk nasional ya, Tracer itu ya, yang beauty muslimah mewakilin Jawa Barat masuk nasional, kurang apresiasi juga. Padahal banyak kan prestasi-prestasi Bandung Barat. Potensi pemuda di Bandung Pemudanya Barat ada, atletnya ada, olahraga gitu kan, tapi kurang apresiasi. Bahkan yang saya sesali, survei BPS waktu itu kita dibuka waktu di KNPI pernah ngebuka, indeks kepemudaan itu masih rendah di Bandung Barat. Padahal lupa Bandung Barat itu muda gitu kan. Ini menakar ya, itu kita balik ke masalah inilah apa namanya evaluasi ya. Jadi nanti bagaimana pemimpin Bandung Barat ke depan ini lebih akomodatif, lebih peduli kepada kaum milenial, tidak hanya menjadi dagangan politik saja, ya, tetapi bagaimana kaum muda ini bisa berkiprah, berkarya, ya apa menyalurkan apa yang dia punya gitu. Begitu kan itu Kang Gege ya? Oh, Kang Gege. Pas aja dikit palingnya. Gimana tuh? Ini untuk closing nih. Kalau mau dibahas tuntas nggak habis. Habis Iya. dua Kita subuh. subuh sih kan. Pasti kalau Tapi ya kurang kopi kan. Oh, siap barista. itu kalau kata aku pribadi mah jadi pemimpin dari segi pemimpinnya aja ya gitu. Oke. Jadi pemimpin yang sangat bisa memberikan apresiasi. Ah. Jadi pemimpin yang harus terbuka kritisi. Jadi kalau dikritik itu bukan Tidak anti ya. Tidak anti kritisasi gitu kan. Dan yang terakhir, jadilah pemimpin yang memberikan arah, bukan selalu marah-marah. Oi, Ya. itu bos. Asli, Cakep penting ya. gitu. Tidak karena aduh, ngapain harus pakai energi tinggi? Pakai urat. Nggak usah pakai urat lah ya. Nggak usah ketika lu punya, kan ada ya, kalau aku belajar dulu cuma satu nih, Punya kuasa. kekuasaan itu bisa menjadi apa ya, benih yang menumbuhkan atau menjadi racun yang menumbangkan, tinggal pilih yang mana pemimpinnya kita. Tidak gitu ya. Nah ini pemirsa, ini ada quote ya sebelum Boleh. kita ini. Jika kalian ingin menjadi pemimpin besar, menulislah seperti wartawan. Betul. Dan bicaralah seperti orator. Itu oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto atau HOS Cokro Aminoto, Bapak Bangsa, Guru Bangsa kita. Sekali lagi jangan pernah melupakan sejarah, jangan lupa kepada wawanati, jangan lupa kepada masa lalu gitu ya, sebagai acuan kita untuk melangkah ke depan yang lebih baik. Oke, sobat Bandung kita, inilah talk show kita pada malam ini. Sangat berbahagia. Ini saya Bang Utung dari Buruan Kopi Institute, hadir kaum muda yang sangat energik dan berwawasan yang sangat luas ternyata. Kita akan jumpa lagi dengan ini talk show kita berikutnya, tentunya dengan bintang tamu dan topik-topik yang menarik lagi dari Buruan Kopi Lembang, dari Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sampai jumpa, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.